Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan yang semangat jawab salamnya mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Besar Baitur Rahman Jenuh, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur ibadah, nikmat bisa tinggal di Indonesia, wabil khusus tinggal di Tuban. Nikmat nggak Bu tinggal di Tuban? Kalau panjenengan tinggal di Eropa, tahu Eropa Bu? Di London, jauh nggih. Nikmat nggak kira-kira? Belum tentu. Pertama, ibadahnya susah. Pengajian kayak begini kita susah kalau tinggal di sana. Kalau di sini setiap masjid mesti banyak pengajian. Makanya nikmat seperti ini wajib kita semua syukuri. Karena seluruh kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita bisa hadir, bermuajahah kembali, bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke haribaan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sudah sarapan apa belum ini? Dereng, sami. Habis ini baru sarapan nggih Bu. Jadi insya Allah pas ngedengerin tausiahnya jadi semangat ya, karena perut ini bergejolak ya. Perut dan pikiran saling bergejolak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa maslahat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang namanya keabadian di dalam kehidupan ini. Karena pada akhirnya semua yang hidup, semua yang bernyawa, apapun itu, manusia, hewan, tumbuhan niku hidup napa boten Bu? Hidup. Semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah sudah menentukan usia manusia. Kita semua sudah ditentukan usianya oleh Allah dari mulai Lauhul Mahfuz. Itu pasti, tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Makanya yang namanya umur manusia itu gak mungkin ada dilebihin deh sama malaikat Israel, gak mungkin. Atau mungkin dikurangin, harusnya besok meninggal, sekarang saya cabut karena ini orang misalkan ngapunten akhlaknya gak bener, gak bisa main asal cabut karena belum waktunya. Panjenengan sering dengar cerita ada orang yang hampir atau mungkin keserempet sama kontainer besar, tapi kalau belum waktunya dia dipanggil oleh Allah, ya selamat. Begitu pula kebalikannya, ada orang yang cuma nyebrang ditabrak sama motor, kalau memang waktunya dia meninggal Bu. Jadi usia kita itu tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-57, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Yang bernyawa ini pasti akan menghadapi yang namanya kematian, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Kematian itu tidak memandang usia. Bukan berarti usianya masih muda terus matinya masih lama. Betul? Bukan berarti kebalikannya, usianya sudah sepuh terus matinya sebentar lagi. Bukan gitu konsepnya. Sekarang banyak contoh orang masih muda, sehat walafiat, enggak sakit apa-apa, paginya masih beraktivitas seperti biasa, sorenya masih berkumpul dengan keluarga tercinta, malamnya tidur kayak biasa, besok paginya udah enggak ada. Banyak enggak yang gitu, Bu? Banyak. Begitu pula kebalikannya, ada orang yang sudah sepuh sakit-sakitan sampai masuk ICU, keluarga udah pada ikhlas kalau emang sudah waktunya, tapi qadarullah ternyata dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai usianya ratusan. Di sini ada yang usianya ratusan, Bu? Ada? Belum ya? Ya mudah-mudahan panjenengan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kematian tidak memandang usia muda atau tua. Kematian juga tidak memandang yang namanya status manusia. Mau dia kaya pasti mati. Mau dia miskin juga mati. Mau dia pejabat pasti mati. Mau dia bawahan juga pasti mati. Panggilan apapun, mau kiai, bunyai, ustadz, habib, ya, semua panggilan yang dimuliakan ketika di dunia itu semua hanya tinggal nama. Pasti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lagunya, kalau panjenengan pernah dengar. Pernah dengar gak? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Sama-sama. Orang kaya kurang kompak, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Sekali lagi, orang kaya
orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ulama. Astagfirullah ibu, gak sopan. Ulama, enak ngomong mati. Ulama, kalau ulama yang bagus wafat aja, jangan mati. Ulama, kiai, habib-habib, bunyai, maling sendal. Ulang, maling sendal. Udah maling sendal nggih Pak, mati. Itu enggak keren ya. Ketika maling sendalnya jepit lagi nggih, terus dipanggil sama Allah, matinya dalam keadaan su'ul khatimah, sedang keadaan mencuri. Tapi mencurinya enggak keren, Bu. Curi sendal jepit. Na'udzubillahi min dzalik. Semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, perbanyaklah di antara kalian untuk mengingat penghancur kelezatan dunia, yaitu dengan mengingat kematian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2307. Kenapa sih kita, baik itu yang sudah tua maupun yang masih muda, harus mengingat kematian? Karena apabila seseorang sering mengingat kematian, maka akan membuat orang tersebut memperbaiki ibadahnya, akan membuat seseorang untuk lebih meningkatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan fadilah atau keistimewaan tentang orang-orang yang sering mengingat kematian. Di antaranya fadilahnya yang pertama, orang yang sering ingat mati, maka dia akan bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Jadi semakin sering ingat mati, maka dia akan terus minta ampun sama Allah. Begitu pula yang kedua, orang yang sering ingat mati, maka dia senantiasa dijadikan manusia yang bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga, orang yang sering mengingat kematian, maka dia akan semangat dalam beribadah. Karena pikirannya ingat mati, makanya semangat ngajinya, semangat ke masjidnya, semangat sholat sunnahnya, semangat puasa sunnahnya. Itu bagi orang-orang yang selalu mengingat yang namanya kematian. Begitu pula kebalikannya. Dikatakan ulama menjelaskan, orang yang gak pernah sama sekali ingat dengan mati, maka yang pertama dia akan menunda-nunda waktu tobat. Panjenengan pernah dengar istilah seperti ini? Mumpung masih muda, maksiat aja dulu, taubatnya nanti kalau sudah tua. Itu adalah prinsip ngapunten, prinsip orang-orang yang gak pernah ingat mati, Bu. Padahal tadi saya sudah katakan di awal, mati itu bukan dilihat dari tua atau mudanya seseorang. Kita disuruh sama Rasul setiap harinya, baik di usia muda maupun usia tua, ingat dengan kematian. Syukur-syukur memang Allah panjangkan umur ibadah sampai kita usia lanjut, usia sepuh atau usia tua. Tapi kalau misalnya tadi masih muda, sehat walafiat, dia melakukan maksiat, ya, terus dipanggil sama Allah, maka apa yang terjadi? Berarti orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah,
Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini mumpung ada yang muda ya, mumpung masih muda, jangan terlalu memikirkan usia sampai tua. Dari sekarang harus memikirkan tentang kematian tersebut. Supaya apa? Supaya terus pikiran dan hati kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang gak ingat mati gitu prinsipnya Pak. Alah, mumpung masih muda, nyoba-nyoba aja dulu. Ya, yang haram-haram, colek-colekan lah, gak apa-apa ya. Sampai akhirnya masuk ke dalam pergaulan bebas. Minum sedikit gak apa-apa, yang penting gak mabok. Sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan. Mencuri ya gak apa-apa lah, cuman 100.000. Sampai akhirnya menjadi kebiasaan, sampai jadi koruptor. Na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara apa? Prinsip mumpung masih muda, nyobain aja dulu. Nanti tobatnya sudah tua. Nah, masalahnya kita semua yang hadir di sini nggak ngerti umur kita sampai kapan. Kalau panjenengan semua yang alhamdulillah usianya di atas 50 nggih Bu, itu mungkin rada-rada mempersiapkan, nggih. Yang muda-muda ini nih, yang kadang-kadang sombong. Masih muda, sehat, insya Allah gak apa-apalah. Padahal kita belum tentu besok apakah masih hidup seperti sekarang ini apa? Tidak. Karena sudah banyak kejadiannya sekarang, public figure, mungkin di lingkungan kita, saudara kita, orang yang masih muda, bahkan di rumah saja ada orang yang tidur seperti biasa, dibangunin loh gak bangun-bangun, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan kita semua yang hadir, wabil khusus saya yang bicara, ini selalu mengingat kematian tersebut untuk kita mengingat, mempersiapkan bekal kita supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Suatu hari ada seorang sahabat ini pernah nanya kepada Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, ini pernah tanya, saking kepengen mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, amalan perbuatan apa sih yang paling utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dijawab sama Rasulullah, banyak ya. Cuman minimal pegang 3 ini dalam hidup. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Apa aja dek? Satu tadi apa? Sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Catat nggih. Nanti di akhir saya tes, siap? Siap. Nanti ibu-ibu yang jadi jurinya ya. Apakah nih siswi-siswi ini benar-benar menyimak nopo boten? Setuju Bu? Yang pertama, sholat pada waktunya. Kenapa sih Rasul fokus dengan ibadah sholat? Karena sholat adalah amalan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Secara istilah, menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan, salat itu adalah rangkaian ucapan dan perbuatan
yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam beserta rukun-rukun yang sudah ditentukan. Itu salat. Suatu hari ada Arab Baduy, seseorang Arab Baduy ini pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang kewajiban salat yang sudah Allah tentukan." Lalu Rasul pun jawab, "Diwajibkan atasmu mengerjakan salat 5 waktu, kecuali engkau bisa menambahnya dengan salat sunnah-sunnah lainnya." Salat juga memiliki rukun-rukun salat yang harus kita semua kerjakan. Yang mana kalau panjenengan semua salat sengaja meninggalkan satu rukun saja, artinya salatnya tidak sah. Pasti panjenengan sudah hafal betul ya rukun-rukun salat apa aja. Anak-anak juga sudah tahu nggih rukun salat apa saja? Yang pertama rukun salat takbiratul ihram. Kata Rasul, "Idza qumtu ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri hendak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Takbir di sini wajib menggunakan bahasa Arab. Takbirnya wajib menggunakan bahasa Arab. Di luar bahasa Arab itu tidak sah. Lafal takbir seperti apa? Allahu Akbar. Artinya apa, Bu? Bahasa Jawanya Allah Maha Besar apa? Allah Maha Agung. Lah iku Indonesia kok, Bu. Ageng, okay. Nah kita panjenengan, walaupun panjenengan wong Jawa asli, orang Batak dimanapun, orang Sunda dimanapun, walaupun kita sangat Nusantara lah bahasanya ya, Islam Nusantara manapun, tetap nggak boleh pakai bahasa daerahnya masing-masing. Ya, jadi misalkan kalau tadi orang Jawa Allah Maha Ageng, lah nggak bisa. Kalau orang Sunda Allah anu ageng, sama, nggak bisa juga. Orang Batak, orang manapun nggak boleh pakai bahasa daerah. Ketika sholat wajib menggunakan bahasa Arab, kecuali ketika bilang Allahu Akbar, ini hati boleh mengartikan Allah Maha Besar. Atau pakai bahasa Jawa silakan, asalkan dalam hati. Tapi lafal wajib menggunakan bahasa Arab, karena kalau tidak batal, kalau tidak sah salatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun salat wajib membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Panjenengan misalkan jamaah, imam sudah baca surat pendek atau yang panjang, panjenengan telat, imam sudah keburu ruku, panjenengan masih belum sampai bacaan surat pendek, minimal panjenengan sudah membaca surat Al-Fatihah, boleh langsung mengikuti imamnya. Jadi kita ini wajib membaca surat Al-Fatihah, jangan sampai kelewat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sah sholatnya seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi gimana pun caranya bolehlah. Kalau misalkan udah nggak keburu, ya berarti harus diulang. Lalu yang kedua, ruku dengan yang ketiga ruku dengan tumaninah. Suatu hari Rasul pernah melihat seseorang yang lagi sholat, tapi rukunya ini nggak benar. Selesai sholat ditegur sama Rasul, "Wahai kamu, sholatlah kamu dengan tumaninah
hingga merasa ruku'mu ini tumaninah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Terus dibilang, gimana caranya ya Rasulullah ruku' dengan tumaninah? Dikatakan rukunya seseorang yang benar apabila kedua telapak tangannya ini di atas kedua lututnya, lalu dia ruku' dengan tumaninah. Bacaannya dibaca, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Itu yang ketiga. Yang keempat, i'tidal. I'tidal pun sama, diperintahkan untuk tumaninah. Yang kelima, sujud. Sujud pun sama, harus dilakukan dengan tumaninah. Kenapa sih sholat kita ini harus tumaninah? Karena kalau sholat kita tergesa-gesa bacaannya, terburu-buru bacaannya, ini khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah. Karena bukan harus cepat-cepat sholat, tapi bagaimana caranya kita ini tumaninah dalam sholat. Itu sholat yang diterima oleh Allah. Habis itu yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Setelah itu duduk dan membaca tahiyat akhir. Yang ke-8 salam, yang ke-9 dengan tertib. Tertib di sini semua rukun sholat tersebut harus berurutan, nggak bisa ngacak. Boleh nggak? Kira-kira habis takbiratul ihram langsung sujud, boleh? Nggak boleh. Artinya nanti sholatnya tidak sah atau batal. Itu tadi sekilas tentang rukun sholat. Tadi kata Rasulullah SAW, amalan yang paling utama sholat pada waktunya itu. Selain kita semua mengerjakan sholat, kita harus sesuai dengan waktunya. Kenapa sih harus sesuai dengan waktunya? Karena mohon maaf, sholat itu ibadah yang mempengaruhi di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, Bu. Seseorang bisa selamat di akhirat karena sholatnya, seseorang juga bisa celaka di akhirat karena sholatnya. Jadi jangan main-main kita sama yang namanya ibadah sholat, khususnya sholat wajib. Sholat juga bisa mempengaruhi akhlak kita, akhlak panjenengan semua. Ngapunten, kalau misalkan ada di antara kita atau siapapun umat Rasul yang suka melakukan maksiat, yang suka berbohong, yang suka ngomongin aib orang lain, yang suka menggunjing, yang suka bikin keributan, yang suka menghina orang lain, artinya ada yang salah dengan sholatnya. Bu, panjenengan suka gosip? Kalau masih ada di antara kita yang seneng ngomongin aib orang lain, artinya ada yang salah dengan salat kita. Oh, kok Nengzi sok tahu? Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa menjauhkan perbuatan dari keji dan mungkar. Gosip ini ku keji nopo apik, Bu? Perbuatan mungkar atau perbuatan bagus? Tapi kok kita masih sering, nggih? Betul? Artinya apa, Bu? Ada yang salah nih dengan salat kita. Terus harus gimana? Harus perbaiki sampai nanti ajal menjemput kita. Terus kita berusaha memperbaiki salatnya. Karena ini memang ada kisahnya, kata Rasul, nanti di akhirat ada umatku yang dia selama hidup di dunia sudah sujud, sudah ruku sampai 60 tahun, ternyata salatnya gak ada yang diterima sama Allah. Kok bisa ya Rasulullah? Karena dia salat hanya sekedar salat.
karena dia sholat ternyata dianggap oleh Allah sholatnya itu sholat yang lalai. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus saya pribadi, kita dijauhkan dari orang yang sholat tapi dikatakan lalai tersebut. Amin ya robbal alamin. Kayak gimana ciri-ciri orang yang sholat tapi lalai? Dijelaskan minimal 2. Orang yang sholat tapi dia ternyata lalai. Yang pertama adalah sholatnya tidak khusyuk. Bu, jujur nggih, jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Jujur ya nak ya. Di sini siapa yang ketika sholat lupa rakaat sholat? Iki rakaat 2 nopo 3. Biasanya sholat yang 4 rakaat. Duhur, asar, isya, mau tahiyat tapi kok iki 1 apa? Bahkan rakaat pertama pun sudah lupa. Ada yang kayak gitu ngapunten. Guyu kabeh artinya pernah ya. Atau Bapak panjenengan pernah sholat terus tiba-tiba pikirannya kemana-mana. Apalagi akhir bulan, banyak angsuran, banyak urusan, sampai sholatnya nggak fokus, mata kemana-mana, pikiran melayang kemana-mana. Pernah Pak? Pernah. Artinya kita semua manusia. Karena kejadian seperti ini bukan zaman sekarang, zaman dulu. Sahabat Nabi pun masih banyak yang seperti ini. Makanya tanya sama Rasul, ya Rasulullah, hamba aku ini kalau sholat susah sekali khusyuk. Pikiran tuh kemana-mana, mikirin dunia. Padahal sholatnya gak nyampe 5 menit, tapi sudah korupsi ya. Pikiran kita gak fokus sama Allah, gak fokus dengan sejadah yang ada di bawah. Pikirannya kemana-mana. Gimana ya Rasulullah? Lalu kata Rasul, itu dipengaruhi oleh setan namanya khinzib. Setan khinzib ini adalah setan yang memang dikhususkan untuk menggoda kita semua yang lagi sholat supaya sholatnya ini tidak sah atau nggak diterima sama Allah. Jadi ketika panjenengan semua Allahu Akbar, ini setan langsung bisikin, itu suamimu loh, istrimu loh kayak begini-begini, utangmu loh inget piye cara bayare. Terus akhirnya kita nggak fokus, lupa rakaat sholat, pikiran kita kemana-mana. Terus kata sahabat Rasul, gimana ya Rasul, saya kepengen sholat saya ini fokus khusyuk. Lalu Rasulullah pun kasih tips, caranya ada Pak ternyata. Caranya kalau kita lagi sholat rakaat kedua misalkan seperti itu, pertama mintalah perlindungan dari Allah dengan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu apa? Baca apa? Lafalnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghadap ke sebelah kiri, meludah 3 kali. Meludahnya ini jangan akeh-akeh ya Bu ya. Meludah kecil aja. Jadi saya praktekin, misalkan rakaat kedua panjenengan mulai pikiran kemana-mana nih. Ini wajib dilafalkan, jadi bukan dalam hati, tapi kecil saja. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ke sebelah kiri 3 kali. Ingat, meludah kecil, bukan buang reak, ya Bu. Jangan. Takutnya nanti kalau lagi sholat jamaah sebelahnya marah. Yang ada bukan setan khinzib yang keluar, malah datang setan lainnya. Jadi ribut. Ini bisa berlaku ketika panjenengan sendirian maupun sholat berjamaah. Makanya kalau ada di antara kita pas lagi jamaah ada yang ngeludah ke kiri, jangan ikutan ngeludah. Ya, jangan terpengaruh. Artinya si fulan lagi berusaha melindungi dirinya dari godaan setan khinzib.
Dan apa kata Rasulullah? Dia datang lagi, sahabat Rasul datang lagi, cerita sama Rasul, ya Rasulullah, alhamdulillah, saya sudah melakukan apa yang panjenengan suruh. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi saya ketika saya sedang sholat. Itu tipsnya bagaimana kita fokus dalam sholat kita. Lalu yang kedua, orang yang sholat dikatakan lalai adalah orang yang sholatnya suka menunda-nunda waktu sholat. Sholat duhur dikerjakannya mepet sholat asar, sholat asar dikerjakannya mepet sholat maghrib, begitu pula seterusnya. Udah gitu Bu, Pak, kebanyakan nih kita manusia menunda-nunda waktu sholat karena hal yang sangat sepele. Ibu-ibu lagi ngumpul, dengar suara azan, cuman dengar tok, oh azan, lanjut lagi ngobrolnya, betul? Betul apa buatan Bu? Lanjut lagi gibah syar'inya, lanjut lagi melakukan aktivitasnya. Kalau panjenengan lihat orang yang di Mekah, Madinah, itu semua yang punya toko, yang punya kedai, ketika suara azan, bahkan sebelum suara azan berkumandang, mereka sudah siap-siap tutup tokonya. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih langsung udah rapi, ditutup dulu, cerek, semua rapi, mereka siap-siap ke masjid. Bahkan ada yang sholat di depan tokonya. Semua kompak, tidak ada yang membuka tokonya ketika 5 waktu tiba, ketika waktu sholat. Enak ya kalau misalkan itu terjadi di sini. Tapi permasalahannya memang kita beda dengan Mekah dan Madinah yang dekat dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi. Kalau di sini panjenengan punya usaha, mungkin ketika waktu sholat nggak perlu ditutup, cukup dengan ketika tahu waktu sholat. Misalkan ada anak perempuan yang lagi tidak sholat, bisa gantian. Jadi jangan ditunda-tunda. Atau mungkin ada yang lagi sekolah atau yang lagi kerja, insya Allah ketika waktu sholat tiba pasti ada jam istirahat. Gak mungkin kalau misalkan di Indonesia terus gak ada jam istirahatnya. Beda kalau kecuali kerja atau kuliah atau sekolahnya di luar negeri yang mayoritas non-muslim. Karena di sini mayoritas muslim, insya Allah tidak ada yang sulit untuk mengerjakan sholat tepat waktu. Ini cuma alasan kita saja, alasan manusia saja yang malas untuk langsung melaksanakan ibadah sholat. Sekarang contohnya gini, anak-anak masuk sekolah jam berapa sayang? Jam 7. Kalau misalkan kamu setiap hari masuk sekolah jam 9, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Dimarahin gurunya atau mungkin sampai kena peringatan, dipanggil orang tuanya. Ini anak kenapa telat masuknya? Setiap hari masuk jam 9 apa jam 8, padahal tadi waktu masuk sekolah jam 7. Telat berapa jam berarti itu? Ini diomelin pasti orang tuanya, dikasih tahu. Pasti sekolah pun akan tersinggung. Kenapa? Kok anak ini, hampir semua anak kok telat, semua ini kenapa? Tersinggung pasti. Nah, bagaimana dengan Allah? Kita 5 waktu dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya telat. Telatnya berjam-jam lagi. Bukan telat 15 menit, 10 menit, bukan. Ini telatnya sampai 1 jam. Sholat zuhur sekarang 11, berapa Bu? Hampir jam 12. Misalkan panjenengan sholat duhurnya jam 2, berarti telatnya berapa jam juga? Sejam lebih. Dan itu setiap hari. Padahal kita di rumah, masih jam 12:30 lanjut nonton. Saya nonton,
Masih jam 1 lanjut nonton. Nggak ngapa-ngapain Bu kita. Padahal bisa kita ini ke kamar mandi, wudu, langsung sholat. Makanya kata Rasul paling bagus sholat adalah yang sesuai pada waktunya. Insya Allah tidak ada yang sulit kalau memang kita sudah niat. Kalaupun lagi di jalan, bisalah kita atur masalah itu. Semua perjalanan tadi dari Tuban saya ke Jenuh sini banyak sekali masjid. Masjid, musola, kiri kanan banyak. Insya Allah gak ada yang sulit. Kita mau keluar kota, keluar desa, banyak. Kalau kita bener-bener kepingin pasti bisa. Yang lebih utama makanya kata Rasul bukan masalah sholatnya, tapi sholat pada waktunya. Berhubung waktu sudah jam 7, sebentar lagi, sedikit lagi saya tambahkan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Tadi kan masalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini aniskur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Itu kata siapa Bu? Kata Allah. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Cara berbakti sama orang tua yang masih hidup gimana caranya? Dengan kasih perhatian, dengan berikan kasih sayang. Contoh, semua orang tua, apalagi panjenengan semua sudah menjadi orang tua, bahkan sudah jadi nek dan kakek, pasti akan senang ketika melihat anaknya sukses, betul? Sukses dunianya, pekerjaannya bagus, karirnya bagus, menjadi anak yang soleh dan soleha, pasti senang, betul nggak Bu? Sekarang pilih. Yang pertama, anak yang suka transfer setiap bulannya sama panjenengan, misalkan transfer 5 juta per bulan. Amin. 5 juta per bulan kasih ke panjenengan, tapi untuk ketemu sama anak sendiri, cucu sendiri angel. Ketemunya cuma setahun sekali waktu lebaran. Atau pilih yang kedua, anaknya kerjaannya ya biasa-biasa saja, tapi suka ngasih. Sebulannya minimal misalkan 200 suka ngasih, tapi setiap minggunya sering ke rumah panjenengan. Misalkan rumahnya jauh, tapi sering ke rumah panjenengan, mampir kepengen makan sama-sama orang tua, sama putu, sama anak panjenengan. Pilih mana Bu? Pertama apa kedua? Hah? Ada yang pertama kayaknya nih. Ayo. Gak apa-apa setahun sekali, yang penting 5 juta per bulan. Ada yang gitu. Rata-rata orang tua pasti kepengen yang kedua. Artinya apa? Artinya nih orang tua ini bukan berarti masalah materinya. Karena mohon maaf, mungkin 5 juta per bulan itu gak ada artinya untuk membalas jasa panjenengan semua. Orang tua
yang membesarkan, mendidik anak-anaknya dari kecil sampai sukses. Wabil khusus tadi seorang ibu mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dengan susah payah, membesarkan, mendidik anak-anaknya sampai sukses. 5 juta per bulan tuh gak ada artinya, Bu. Bahkan gak ada yang bisa bayar dengan uang untuk membalas kasih sayangnya orang tua. Jadi gitu ya nak ya. Orang tua itu cuman kepengen tadi tuh perhatian ketika kamu semuanya sudah menikah, sudah menjadi orang hebat, suamimu sukses. Jangan sampai lupa untuk nengokin orang tua, apalagi yang sudah sepuh ini kepengen perhatiannya. Nggak perlu ngasih uang setiap bulan, ngasih martabak gitu loh. Datang Bu, apa kabar? Itu sewenangnya minta ampun. Apalagi martabak tambah uang, betul Bu? Perhatiannya itu. Kalau masih ada orang tua, kalau masih tinggal di rumah bersama orang tua, harus nurut. Apapun perkataan orang tua yang keluar dari mulut orang tua tidak boleh dibantah. Apalagi itu nasihat untuk panjenengan semua. Kata orang tua, Dok, jangan pacaran dulu nggih. Sekolah dulu yang benar. Jangan bantah nggih Bu, insyaallah. Karena semua nasihat dari orang tua, nasihat dari ibu, bapak, panjenengan semua itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Gak mungkin orang tua itu yang namanya ngasih nasihat yang buruk-buruk untuk anaknya. Itu cara berbakti bagi seorang anak kepada orang tuanya yang masih ada. Begitu pula kebalikannya, cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada dengan apa? Dengan selalu mendoakannya. Makanya Bu, Pak, ngapunten, dari sekarang mumpung panjenengan semua masih hidup, kita semua masih hidup, kasih tahu anak. Nanti kalau bapak ibu udah gak ada, jangan lupa kirim-kirim Fatihah. Jangan lupa kalau sedekah, fadilahnya buat bapak dan ibu ya. Bukannya apa-apa, karena doanya anak soleh dan soleha itu diijabah. Dari sekarang pesan seperti itu. Walaupun panjenengan insya Allah diberikan panjang umur ibadah, tapi pesan seperti itu. Jangan sampai lupa setiap sholatnya kirim Fatihah ya nak. Kalau bapak ibu sudah gak ada. Kalau sedekah itu fadilahnya buat bapak dan ibu kalau sudah tidak ada. Seperti itu. Itu adalah cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir yang ketiga, tadi kata Rasulullah, amalan yang paling utama apa? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillahnya gimana? Orang kita nggak ada perang di Tubannya. Apakah harus ke Palestina kita membela negara Palestina? Nggak perlu jauh-jauh ke Palestina. Ibu-ibu dengan taat sama suaminya, asalkan perintah suaminya bagus, kita seperti jihad di jalan Allah. Kadang-kadang ngapunten Pak, ada rumah tangga suami istri yang masih pada muda. Ini suaminya nggak ngasih tuntunan kepada istrinya. Contoh, suami sama istri, istrinya masih suka membuka auratnya. Suaminya melihat istrinya tidak menggunakan jilbab atau membuka auratnya, tidak membimbing istrinya, itu yang dosa pertama bukan istrinya. Yang nanti disalahkan pertama kali ada suaminya. Kenapa? Karena tidak menuntun istri untuk mengetahui tentang nilai-nilai syariat Islam. Jadi kalau misalkan ada rumah tangga yang masih muda, ada istrinya belum
menutup aurat, dibilang sama suaminya untuk menutup aurat, wajib dituruti. Kalau dituruti artinya si istri sudah jihad fi sabilillah. Begitu pula suami, jihadnya seorang suami itu apa? Mencari nafkah yang halalan thayyiban, itu sama seperti jihad di jalan Allah. Walaupun sedikit hasil dari kerja keras panjenengan semua, tapi halal itu lebih bagus daripada besar tapi ternyata uangnya uang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ini semuanya sedang berjihad sebenarnya. Saya berjihad kepingin menjadi istri yang taat kepada suami. Suami pun berjihad mencari nafkah dari pagi sampai malam, bahkan sampai nggak pulang-pulang. Karena apa? Karena mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Lalu jihadnya seorang anak apa? Suatu hari ada sahabat Rasul tanya tentang jihad. Ya Rasulullah, saya kepengen jihad. Ditanya sama Rasul, orang tuamu masih ada? Ada. Cara jihadnya ketika orang tua masih ada, satu, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi balik lagi, jihadnya seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak-anakku semuanya, insya Allah bisa melaksanakan ketiga amalan tersebut. Yang pertama apa tadi? Sholat pada waktunya. Yang kedua, yang ketiga, jihad fisabilillah. Kira-kira saged napa boten? Insya Allah. Kalau gitu ayo satu orang maju ke depan. Sebentar gak apa-apa. Ayo. Dua deh, dua orang. Ayo, gak apa-apa. Yang di depan, ayo sini nak. Gak apa-apa. Ayo sini. Ayo, udah siang. Mau pulang soal. Ayo. Ya, kamu gak apa-apa. Tarik aja Bu. Tarik aja. Ayo. Ayo. Niki loh, yang di depan sini. Gak apa-apa, ayo. 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 Gak apa-apa, ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ini wae loh. Ini saya udah melihat. Ayo sini. Ayo. Loh, sudah saya jemput. Ayo, apa? Ayo. Ayo, gak apa-apa, Mbak. Ayo, pinter. Tepuk tangan. Kok takut kayak saya pengen gigit aja gitu loh. Tinggi ya. Perkenalkan nama, kelas berapa, rumahnya di mana, cita-cita pengen jadi apa, jodohnya pengen kayak gimana. Siapa tahu aja di sini ada anaknya yang pengen menjodohkan deh. Monggo. Salam dulu. Namanya siapa? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilatur Rahmah. Panggilannya? Sila. Kelas? Sudah lulus. Berarti kuliah? Betul. Usia berarti berapa usianya? 18. 18. Tinggal di mana? Bojonegoro. Bojonegoro. Terus cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi apa saya? Ustazah? Dokter? Guru? Belum tahu? Jodohmu pengen kayak gimana? Gak apa-apa, nanti diaminkan sama kita semua, diijabah sama Allah. Jadi apa? Jadi apa? Jodohnya seperti apa? Kepengen apa? Pengen yang ganteng. Loh, gak apa-apa nak. Kamu harus punya. Ini tuh, apalagi ini sudah lulus Pak, 18 tahun sudah lulus. Ini sudah harus minta jodoh sama Allah. Dan kalau minta jodoh wajib spesifik, ya, detail. Yang ganteng mau, yang putih mau, apa biasa aja? Yang soleh ya.
Yang setia apa mau dimadu? Yang soleh ya, yang insya Allah bisa membimbing kamu menuju surga. Baik, pertanyaannya sila. Siapa nama suami saya? Gak tahu. Bukan. Tadi kan saya sudah menjelaskan cara. Bukan saya. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara supaya kita khusyuk dalam sholatnya. Ada sahabat Rasul kan tanya, ya Rasulullah, saya nih kalau sholat ini suka nggak khusyuk. Terus dikasih tahu sama Rasulullah caranya gimana? Membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa kali tadi Bu? 3. Betul nggak Bu? Tepuk tangan buat Sila. Terima kasih ya. Dari Bojonegoro katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat bagi panjenengan semua. Wabil khusus bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terakhir sama-sama kita salawat dulu, okay? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدع يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi, ya Allah, assalamu ya Rasulullah, assalamu
والآل والأصحاب والآل والأصحاب قد وحد الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa 'alaika ya'udus salam. Fahayyana Rabbana bisalam wa adkhalna jannata darussalam. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal iqrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana.